Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review sesuai judul, sesuai thumbnail. Saya bakal unboxing review Nike Mercurial Vapor 14 Elite FG Recharge Pack gitu ya, yang fake atau KW-nya. Dan di depan kalian sudah ada boxnya. Kalau KW itu seperti ini, kalau yang original boxnya itu seperti ini gitu ya. Dan kalau kalian beli original yang Elite emang seperti ini boxnya gitu ya, dan kalian dapat gym sacknya ya seperti ini gitu ya. Dan video originalnya saya sudah bikin gitu ya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek sendiri di video-video saya sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, langsung saja gitu ya, nggak perlu banyak omong, langsung saja kita lihat detailnya bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Nike, dan ini adalah Nike Mercurial seri 14 ya, Elite FG colorway yang Recharge Pack. Cuma ini yang fake atau KW-nya ya. Oke, yang kalau KW itu seperti ini, orange ya, nggak ada keterangan mengenai detail produknya, size-nya, segala macamnya ya. Seperti ini kalau fake ya. Kalau original kan warnanya, kalau yang Elite itu silver ya. Dan oke, langsung saja kita buka dari boxnya seperti ini. Kalau fake ya, nggak ada gym sack ya, kadarnya lah intinya ya, dibungkus plastik seperti ini. Oke, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan kita bahas harganya dulu. Untuk harganya ini 550.000 ya. Beda toko beda harga, ada yang jual 520, 500, 490, macam-macam. Jadi beda toko beda harga, kalian bisa cek-cek sendiri lah ya di toko langganan kalian. Dan ini aku beli di Shopee, banyak lah intinya ya, Shopee, Tokopedia banyak ya. Oke, kita langsung bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini full sintetis, terus dibalut bahan knit emang ya. Dan aku sudah review yang originalnya, mungkin next saya bakal compare ya. Cuma kalau dari segi colorway ya, untuk Recharge Packs untuk Mercurial 14 dan Superfly, yang Recharge Pack seperti ini, itu warnanya memang seperti ini gitu ya, ungu ya, yang agak gelap. Dan untuk segi detail uppernya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Di sini ada logo Nike panjang seperti ini, terus ada merek seperti ini. Yang kalau fake itu ya kayak gini lah ya, cacat, ada cacat-cacatnya. Dan untuk segi uppernya cukup fleksibel untuk ukuran sepatu fake, dan kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini ya. Kita pindah ke kaki bagian depan seperti ini ya, uppernya juga cukup fleksibel untuk ukuran sepatu fake. Dan untuk segi detail kalian bisa lihat sendiri seperti ini, naik ke atas, tali pipih dan bahan polyester ya. Dan di sini kalau fake itu nggak ada tulisan Mercurial gitu ya di ujung plastik talinya. Terus di sini ada tulisan Flyknit seperti ini. Dan ini klipnya juga cukup fleksibel untuk ukuran sepatu fake KW. Dan ya, kurang lebih untuk kaki bagian depan seperti ini, kamu bisa lihat. Kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini. Dan di sini logo Nike-nya itu printing. Dan untuk segi detail kalian bisa lihat sendiri seperti ini ya.
Dan oke, untuk detail kaki bagian dalam seperti ini lah kurang lebih. Kita pindah ke kaki bagian belakang seperti ini. Kalau fake seperti inilah ya, kurang presisi. Di sini ada tulisan Mercurial, logo Nike di atasnya, di back tabnya, dan kurang lebih untuk bagian heel seperti ini ya. Jadi fix ya, nggak presisi ya ini ya, nggak presisi. Oke, kurang lebih untuk kaki bagian belakang seperti ini. Kita bahas insole-nya. Insole-nya bisa dilepas ya, insole-nya mirip-mirip seperti originalnya, cuma kalau fake ya seperti ini gitu ya, mirip-mirip aja tapi nggak pure menyerupai originalnya ya, mirip-mirip lah ya, namanya juga sepatu fake, jadi diupayakan menyerupai originalnya. Terus untuk bagian heel dan bagian pede untuk ketebalan busa kurang menurutku ya. Ya sepatu fake seperti ini agak keras emang karena ada heel counter yang ditanam bagian heel. Terus yang unik itu lapisnya itu sudah ada kayak pori-porinya gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita pindah ke bagian sopletnya. Outsole-nya seperti ini pakai outsole yang terbaru, mirip banget sama originalnya, dan warnanya emang cenderung lebih terang gitu ya dibanding originalnya. Kalau yang fake itu agak ke lebih ke terang lah intinya ya, lebih ke bening. Oke, untuk kurang lebih kaki bagian atau bagian sopletnya seperti ini. Kita coba timbang di size 39 kira-kira berapa gitu ya. 195 gram. Kita bandingin sama yang originalnya, sama-sama beda size sih. Kalau yang fake ini aku pakai 39, kalau yang original pakai 40. 175 gram ya, lebih ringan originalnya ya. Dari segi bentuk emang mirip, cuma ada beberapa detail yang bakal saya bahas di konten lain ya, di episode lain. Oke, seperti apa detail saat sepatunya dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia ya detail dari Nike Mercurial Vapor 14 Elite FK yang recharge pack. Cuma ini yang versi fake atau KW-nya. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya agak lebih susah dibanding originalnya, karena ini knitnya ya bener fleksibel, cuma ini lebih kaku dibanding originalnya gitu ya. Setelah kaki masuk ke dalam sepatunya ya bener ya, dari segi bahan busanya di bagian heel dan bagian padding emang agak kurang menurutku, jadi agak lebih kaku dibanding originalnya gitu ya. Makanya ini saya pakai agak kaku gitu ya, agak kaku lah intinya di bagian heelnya. Terus bagian insole-nya enggak terlalu empuk gitu ya. Ya maklum lah, ada harga ada kualitas. Dari tingkat tebal dari insole-nya enggak terlalu istimewa dibanding orinya gitu ya. Terus untuk ngomongin sizing, sepatu ini lebih rekomen untuk kaki yang niru, slim gitu ya, dibanding untuk kaki yang lebar. Jadi buat kaki kalian yang lebar disarankan pakai seri yang lain atau upsize gitu ya, atau lepas insole-nya. Cuma kalau kalian lepas insole-nya bakal sakit gitu ya, karena di bawah insole-nya ini ada plastik gitu ya, yang agak kaku, dan itu bakal ganggu banget sih saat buat kalian mapol gitu ya. Jadi disarankan upsize gitu ya. Jadi seandainya kalian biasa pakai 40, kalian bisa up ke 41 kalau kalian kakinya lebar gitu ya. Oke, lanjut ngomongin desain dan model dari angka 1 sampai 10. Untuk ukuran sepatu fake ini cukup bagus gitu ya, karena colorway-nya emang mirip-mirip sama orinya gitu ya. Dan ini aku ada orinya
ya kan, sekilas kayak mirip-mirip gitu ya. Cuma dari segi detailing saya bakal bahas di video komparasi antara fake dan orinya gitu ya, dan itu saya bakal bikin di episode lain gitu ya. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari segi modal desain menurutku ini 8,5 karena menyerupai orinya. Oke, lanjut dari tingkat kenyamanan dari angka 1 sampai 10 emang kurang menurutku ya. Agak kaku di bagian heel, cuma emang harus dibuat playtest buat game langsung baru tahu gitu ya apakah sepatu ini blister ataukah lecet saat digunakan. Jadi lebih tepatnya lagi harus dibuat playtest dan dibuat game baru tahu sepatunya seperti apa gitu ya dari tingkat kenyamanannya. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian coba miliki beli di tahun 2022? Menurutku kalau kalian punya budget lebih disarankan gitu ya beli orinya gitu ya, karena orinya sendiri itu kalau bekasnya 1,7 1,8 gitu ya, terus kalau barunya itu hampir 3 jutaan lebih gitu ya. Mungkin kalau diskon-diskon mungkin 2,5 2,4 macam-macam gitu ya. Cuma kalau kalian budgetnya cuma 500.000 gitu ya atau 600.000, kalian pengen sepatu ala-ala Nike Mercurial yang elite gitu ya, cuma buat gaya-gayaan doang ya, ini sangat dicoba gitu ya, sangat layak dicoba gitu ya, karena dari segi harga cukup murah. Cuma kembali lagi ya, beli fake itu nggak terlalu saya rekomendasikan gitu ya, karena dari segi durability emang jauh dibanding orinya gitu ya. Karena orinya itu sendiri dari segi durability, presisi dari pengerjaan, bahan yang digunakan emang berbeda gitu ya. Kembali lagi ya, saya nggak merekomendasikan buat kalian beli fake-nya gitu ya. Kalau kalian punya budget lebih disarankan beli orinya gitu ya. Cuma kalau kalian budgetnya 600 ribuan, banyak kok sepatu yang harga 600 ribuan original, cuma produk-produk lokal gitu ya, macam Specs atau Ortus X gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu kali ini video unboxing review produk Nike fake gitu ya, Mercurial 14 Elite fake yang recharge spec. Jika kalian punya referensi sepatu bola futsal yang menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya maju terus di Indonesia. And see you next video. So ciao, bye.